Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Masih dengan bintang tamu istimewa saya. Kenapa istimewa? Karena biasanya saya yang didatangi di studio. Hari ini kita harus sowan. Karena posisi saya bukan sebagai kiai, tapi sebagai host. Mas Ganjar, Iya. saya mencatat begini. Menganalisa lah salah satu gaya kepemimpinan Mas Ganjar. Biasanya bisa marah bahkan meledak-meledak ketika melihat sesuatu yang tidak beres. Seperti dulu zaman jembatan timbangan itu, terus kemudian soal perizinan dan lain sebagainya. Itu spontan atau memang direncanakan gaya model seperti itu, Mas? Gitu. Jadi awalnya Gus, saat itu banyak laporan ke masyarakat melalui medsos. Pak Ganjar, ini loh saya dipalak di jembatan timbang. Supir nih. Oke, tak kumpulin. Bener nggak ya? Kita cek ke lapangan. Cek, saya pakai Intel. Cek. Beberapa jembatan tinggal ambil sampling. Ya Pak, confirm semuanya gitu. Tapi yang saya suruh ngecek bukan dinas, nanti bocor. Bocor. Ya, tim saya lah tak suruh ngecek. Kedua, Pak Ganjar kalau ngurus izin sulit. Oke. Kadang-kadang punglinya juga banyak. Tes masuk ke sana. Terus penerimaan CPNS, Pak biasanya ada orang dalam Pak. Siapa orang dalamnya? Ya sudah, tes lagi. Nah, lalu saya membuat agenda perjalanan. Biasanya setiap Rabu Kamis saya pasti keliling dulu sebelum pandemi. Saya keliling Mas, pada saat keliling, Pak Gub, katanya mau mampir jembatan timbang. Oh iya, tapi jangan ada yang kasih tahu ya. Ya, ada yang paling dekat. Ada Pak, depan Pak. Ya wes, langsung belok. Belok. Nemu, dan ternyata betul. Sehingga pada saat saya lihat jembatan timbang itu duit di atas meja itu segini. Kan biasanya supir ini dikual-kual gitu ya. Nah, itu dia oncal gitu. Dan itu memang seragam aparatur itu tidak berwibawa. Karena saya mencari, Pak, ini Pak. Kan nggak berwibawa itu kayak nguncalin nanggone preman tok ya. Jadi dan itu kan bentuk bukan keikhlasan, kemarahan juga dia. Nah, pada saat saya maju gubernur, terus kemudian partai saya membantu dan mendesainkan sampai pada tagline boten korupsi, boten ngapusi. Maka pada saat itu kan pemerintahan bersih. Oke. Nah, tugas saya adalah merespon apa yang menjadi komplain publik. Nah, saya datang itu aja. Maka biasanya saya mendadak semuanya. Kalau mendadak kan orang tidak siap ya. Dan akhirnya saya bisa melihat, oh yang dikatakan masyarakat itu terkonfirmasi bener gitu. Ya piye ya Mas ya, rakyat diperes gelem po. Ya pasti ngamuk lah gitu. Sehingga itu kan kalau ekonominya high cost ekonomi, semuanya menjadi berbelit. Pemerintah menjadi nyebelin. Oke, di mata masyarakat ya? Di mata masyarakat menjadi nyebelin. Maka saya bilang tadi pelayanan mudah, murah, cepat itu inspirasi dari situ. Oke. Saya punya pertanyaan yang harus dijawab cepat sama Mas Ganjar, sama Mas Gubernur ini. Iya. Ayo, kita lihat pertanyaannya. Yang pertama Mas, dijawab dengan cepat. Kado terakhir yang diberikan buat istri? Ciuman Mas. Ciuman. Memajukan perekonomian rakyat dengan cara? Membantu. Membantu itu bisa mendampingi akses modal, ya, melatih. Jika pandemi berlalu, hal pertama yang dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo? Sujud Mas. Sujud syukur. Mas, bagaimana melihat keberhasilan hari ini? Saya tidak merasa terlalu berhasil hari ini. Jadi semua ada proses kehidupan yang sangat biasa-biasa saja. Jadi saya baru sadar ketika para Romo Kiai sering ngandani saya, berdoalah, mohon pada Allah agar selalu mendapatkan kekuatan. Karena sebenarnya jabatanmu itu ya tugas yang tidak ringan. Maka kenapa selalu diingatkan ketika mendapatkan amanah baru itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan terakhir, langkah politik ke depan seorang Ganjar Pranowo? Lakukan saja yang hari ini, Mas, rasa kopian ndakik-ndakik. Itu aja. Saya cuma pesan besok kalau soalnya takdir itu ada, Mas Ganjar jadi presiden, tolong saya diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Khusus, disingkat Menrakus. Sangat menarik sekali obrolan saya dengan Mas Ganjar, tapi saatnya tausiah penutup. Hari ini saya akan berbicara tentang silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi berarti menyambung rasa cinta dan kasih sayang. Artinya, kalau hari ini saya silaturahmi ke Mas Ganjar, menunjukkan rasa cinta dan sayang saya sama Mas Ganjar. Saya nggak tahu Mas Ganjar sayang sama saya apa enggak. Maka kemudian saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya,
dan ditangguhkan ajalnya, artinya dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Karena apa? Sampai dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Dan hendaknya para pemimpin menyambung silaturahmi tidak hanya ketika mau pemilihan toh, tetapi juga tentunya terus menyambung silaturahmi ketika sudah menjadi seorang gubernur seperti Mas Ganjar. Seperti yang tadi saya lakukan dengan beliau. Kita goes, kita naik sepeda, menyapa pedagang di pasar, mereka yang ada di jalan, untuk mengedukasi betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan. Itu juga sebagai salah satu bentuk silaturahmi. Maka hari ini kita silaturahmi sama Mas Ganjar, gitu. Kenapa? Ya karena saya cinta dan sayang sama Mas Ganjar. Kita doakan menggunakan Mas Ganjar panjang umur. Amin. Terima kasih Mas Ganjar Pranowo. Ya, Kami sama-sama. sudah bisa sowan ke Puri Gede dan Ye. sudah bersedia ngobrol bareng Gus Miftah. Saya doakan sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Sobat Kepo, kita akan ketemu kembali di Ngobrol Bareng Gus Miftah minggu depan setiap hari Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di Ainus. Tetap jaga kesehatan dan jaga pikiran kita dengan optimisme sehingga pandemi ini segera berakhir, dan tetap jaga protokol kesehatan. Kita berjumpa lagi di Jumat yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.